Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, di mana pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita mengkaji kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, landasan-landasan iman sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini insyaallah kita masih di tentang Himayatul Mustafa Janabut Tauhid, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga at-tauhid. Dan sekarang insyaallah kita di pembahasan yang kelima insyaallah. Baik. Terakhir kemarin tanggal 11 Rajab kita sudah bahas hal-hal berkaitan dengan tabarruk, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita cara tabarruk yang benar, ya. Kemudian dijelaskan pula tabarruk yang salah. Dan sekarang sub pembahasan yang kelima, kita akan baca tentang beberapa larangan yang berkaitan dengan kuburan.
beberapa larangan yang berkaitan dengan kuburan. Tulis dulu ya ikhwan. Tanggalnya tulis tanggal berapa sekarang? 18 ya. 18 Rajab, 18 Januari. Kita berada sekarang di sub yang kelima. Sub kelima yaitu beberapa larangan yang berkaitan dengan kuburan. Baik, man yaqra' lana? Iqra' bil Hakim. Sub bahasan kelima, beberapa larangan yang berkaitan dengan kuburan. Pada awal kedatangan Islam, kaum muslimin dilarang berziarah kubur, mengingat mereka baru saja meninggalkan kejahilian atau kekufuran. Baik. Poin pertama, di awal Islam kaum muslimin dilarang menziarahi kuburan. Ya. Karena baru saja meninggalkan kekufuran. Kenapa ini dilakukan? Lanjut. Upaya ini dilakukan demi menjaga kemurnian dan kesucian tauhid. Baik, terus. Dan tak kala keimanan di kalangan manusia sudah mantap, kedudukannya sudah tinggi dan agung, sudah tertanam kuat dalam hati, bukti-bukti keterangan tauhid sudah jelas, dan sebaliknya segala syubhat syirik sudah terbukti kebatilannya. Di saat itulah datangnya hukum dibolehkan ziarah ke kuburan dengan tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu dan jelas. Baik. Poin yang kedua, setelah keimanan kuat, barulah dibolehkan ziarah kubur. Setelah keimanan kuat dan tauhid menancap, barulah ziarah kubur dibolehkan. Poin yang ketiga, berikut tujuan-tujuan menziarahi kuburan. Ada ditulis ya, Pak. Jadi dengan tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu. Jadi boleh menziarahi kuburan dengan tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu. Dibolehkan ziarah kubur dengan tujuan tertentu. Apa saja tujuan menziarahi kuburan? Baca. Dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Rawahu Muslim. Artinya, dahulu saya melarang kamu berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah kamu ke kuburan. Taib, ini menunjukkan bahwasanya dulu kaum muslimin dilarang menziarahi kubur, lain balakna dengan Islam ziarahin kubur. Tapi kemudian di akhir Islam dibolehkan menziarahi kubur. Kapan itu? Di saat tauhid sudah menancap, iman sudah kuat. Baru kemudian ziarah kubur itu dibolehkan. Mungkin kita lihat untuk apa ziarah kubur itu. Dalil berikutnya baca. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul kubura fa innaha
Tudzakirul mauta. tudzakkirul mauta. Berziarahlah kamu ke kuburan karena ia dapat mengingatkan kamu kepada kematian. Baik, berarti tujuan menziarahi kuburan satu apa? Untuk mengingat kematian. Baik. Lanjut dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa inna fiha ibratan." Sesungguhnya saya pernah melarang kamu berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah karena padanya terdapat pelajaran atau ibrah. Pelajaran atau ibrah, berarti tujuan yang kedua untuk mengambil pelajaran. Ibrah atau pelajaran. Begitu orang itu baik, maka pelajaran di sana kita dapat harus hidup baik. Begitu orang itu buruk, maka pelajaran bagi kita agar kita tidak berbuat. Lanjut hadis berikutnya. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha fa innaha turikun qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujran." Artinya, dahulu saya melarang kamu berziarah kubur. Ingat, maka sekarang berziarahlah kamu. Karena berziarah kubur itu dapat melunakkan hati, mengalirkan air mata, dan mengingatkan kepada hari akhirat. Dan janganlah kalian mengatakan hujran atau ungkapan-ungkapan keji yang dilarang dalam syariat. baik. Berarti yang C, tujuan menziarahi kuburan dari hadis tadi, apa tujuannya yang C? Apa di sana? Melunakkan hati. Kemudian yang D, apa D tadi? Mengalirkan air mata, meneteskan. Karena mengalirkan, ya, tapi arah ke bahasa lain. Mana mengalirkan sang deras, lalu ya berarti meneteskan, nah, oke, meneteskan, kan? Meneteskan air mata. Apalagi yang disebut di sana, mengingatkan akhirat sudah, atau kita tulis juga mengingatkan akhirat. Mengingatkan akhirat. Baik. Sudah berat. Terus lanjut. Dan jangan engkau mengatakan hujron. Nanti kita akan bahas apa itu hujron. Lanjut. Dan dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat berdoa apabila seseorang dari mereka berziarah ke kuburan agar mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Rawahu Muslim. Semoga keselamatan tercurah kepada kamu, wahai penghuni kuburan, kaum mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kamu. Saya memohon keselamatan atau afiat kepada Allah untuk kami dan untuk kamu. Baik, berarti yang F, tujuan menziarahi kubur apa? Memberi salam kepada penghuni kuburan. Apalagi F, G, apa G? Mendoakan penghuni kuburan. Jayid. Lanjut baca. Hadis-hadis ini dan yang semakna dengannya menjelaskan syariat atau hukum dibolehkannya menziarahi kuburan yang sebelumnya pernah dilarang. Disyariatkannya berziarah kubur ini dilatar belakangi oleh dua tujuan luhur dan mulia. Jadi hadis-hadis tadi menunjukkan bolehnya sekarang menziarahi kuburan setelah tadinya ziarah kubur itu terlarang.
Ya, dan dia dibolehkan sekarang dengan tujuan-tujuan ini. Untuk tujuan-tujuan ini dia dibolehkan. Karena ini sangat penting ini. Mengingat kematian, mengambil pelajaran, melunakkan hati, meneteskan air mata. Ini sangat penting. Ya, makanya akhirnya dibolehkan. Tapi itu Hilangkan sikap berpaling dan lalai daripadanya. ayo. Jadi pertama seluruhnya ini kategori pertama, tujuan menziarahi kuburan itu untuk mengurangi kecintaan kepada dunia. Ya, karena mau berlebihan lalu cinta dunia itu bahaya para jamaah. Bahaya. Ya, cinta dunia sekedarnya boleh, cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada harta, sekedarnya boleh. Ya, lagu mana full lalu cinta harta full ganti, cinta anak full ganti, sehingga orang beribadah gara-gara harta itu, gara-gara bangkat, gara-gara kebun, gara-gara, ya, maka ini membahayakan. Nah, untuk mengurangi yang full tadi itu salah satu caranya adalah dengan cara menziarahi kuburan. Begitu kita kunjungi kuburan, kita sadar suku jelo bintang ini doa, bintang ini. Ya, sehingga nanti begitu kita mati, anak kita nggak ikut dia masuk, anak yang kita cintai dia milu tama di kubur. Milu kita mah anak ini. Ndek naging tama, harta milu tama, ndek kayak kekuasaan, pengikut darak milu tama. Yang masuk itu hanya agama kita ya. Sehingga begitu kita lihat kuburan itu berkuranglah cinta kita kepada dunia. Ini kategori pertama dari tujuan-tujuan menziarahi kuburan. Kategori kedua, lanjut. Yang kedua, berbuat ihsan atau baik kepada orang yang sudah meninggal dengan berdoa, memohonkan rahmat dan keampunan buat mereka, serta memohon kepada Allah untuk memaafkan mereka. Ayo. Kategori kedua dari menziarahi kuburan yaitu ini, memberi salam kepada penghuni kubur, mendoakan penghuni kubur. Jadi kategori kedua yaitu berbuat baik kepada isi kubur. Karena isi kubur niki wajar itu beribadah wah. Wajar itu beribadah. Sehingga ini narak rombongan kebaikan malik untuk dia tidak bisa tambahan kebaikan lagi. Nah, kita yang masih hidup ini, kita yang mintakan mereka kepada Allah agar Allah menambahkan kebaikan bagi mereka. Karena munah mati jarak atau berdoa wah jarak. Lagu kita kan sebaliknya justru makin sun dengan si mati no suruh tentu ayang itu. Sun dengan si mati endengin te ake yang endengang itu tipe Allah. Sedangkan orang sudah mati selesai dia ngambil. Itu si masih hidup ini, itu masih tahu ngambil. Maka mari doakan dia yang sudah meninggal ini, doakan yang sudah meninggal. Jangan kebalikannya, yang meninggal disuruh mendoakan, jangan. Nah, tahu bikin berdoa dengan orang mati, tahu gak dengan mati berdoa? Tidak nak tahu, mati jangan. Maka yang hidup silahkan berdoa untuk yang mati. Kategori kedua, tujuan dari menziarahi kuburan adalah berbuat baik kepada yang sudah meninggal, yaitu dengan cara salam kepada mereka atau mendoakan mereka. Sekali para jamaah, ini menunjukkan pentingnya seseorang itu dikuburkan di kuburan umum. Enggak ada kuburan khusus. Mana kuburan khusus, maka sekedi dengan gin doa yang itu. Sekedi dengan gin salam tipe itu. Kuburan keluarga misal, bahannya keluarga kita saja yang akan salam kepada kita. Tapi kalau kuburan seluruh kaum muslimin, maka siapapun yang masuk, itu nanti akan salam kepada kita. Dia nanti akan mendoakan kita. Oleh karenanya silahkan dikuburkan kita ini di kuburan umum.
agar mendapatkan banyak kebaikan. Nggak ada kuburan-kuburan khusus, sekali payung doa yang itu akhirnya. Ya, dan juga niki jadi pintu nanti pintu kesyirikan waliyadzubillah. Begitu nah khusus kuburna apa kadang. Oh, ini orang spesial ini. Ngene. Nanti 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan akhirnya nulu bisa saja yang tanah kerepot itu. Nulu ya bocor tanah bareh kerepot itu. Ngendeng ya bareh, nyembeli ya bareh. Kalau kuburannya dikhususkan. Jadi dilepas dia bersama kuburan kaum muslimin. Nah, ini dia dua kategori dari tujuan menziarahi kuburan dan kita rinci dia seperti niki sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca tadi. Lanjut baca. Hanya inilah yang tercakup dalam penjelasan dalil atau hadis di atas. Sedangkan orang yang mengaku bahwa ada tujuan ziarah kubur selain itu mesti mendatangkan hujjah atau dalil dan keterangan. Ayo, sekarang faedah keempat. Hanya itulah yang di atas itu tujuan dari menziarahi kuburan yang sesuai dengan dalil. Baik, berarti tidak ada lagi tujuan yang lain selain ini. Tidak ada lagi tujuan yang lain selain ini. Dan keluwe dengan ziarah kubur tujuannya ngendeng tiba isin kubur. Apakah tujuan seperti ini disyariatkan oleh Nabi atau tidak ini? Tidak disyariatkan. Arah dengan ziarah kubur tujuannya untuk ngendeng ai le kubur. Arah ke ini tujuan dengan Rasul ini. Dan arah ya, arah dengan ziarahin kubur ya tujuannya untuk Nabi Malik bisa. Yang nyembelih bisa. Arah ke ini dengan Rasul ini nyembelih di sini kubur. Maka tujuan dari menziarahi kubur hanya ini. Barang siapa yang mengatakan ada tujuan lagi yang lain, maka silahkan dia mendatangkan dalil. Jelas niki para jamaah? Kita baca berikutnya kemudian. Kemudian dari itu, di dalam as-sunnah terdapat larangan melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan kuburan dan adab berziarah demi menjaga kehormatan tauhid dan kesuciannya. Ayo, terus? Setiap muslim wajib mengetahuinya agar ia terjaga dari kebatilan dan selamat dari kesesatan. Di antara larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut. Baik. Sekarang kita tulis yang kelima, ikhwan. Untuk menjaga kemurnian tauhid, maka dilarang beberapa hal untuk dilakukan di kuburan. Apa saja hal-hal tersebut? Ayo Iqra. Yang pertama, larangan mengucapkan hujran ketika berziarah ke kuburan. Nah, ini dia sekarang. Tadi hadisnya mengatakan wala taqulu hujra. Dan janganlah kalian mengucapkan hujran. Apa itu hujran? Sekarang sini yang pertama kita tulis ikhwan. A. Larangan mengucapkan hujran. Apa itu hujran? Lanjut. Telah tersebut di dalam sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. di atas ungkapan dan janganlah kamu mengatakan hujran. Dan yang dimaksud dengan hujran ialah setiap sesuatu yang dilarang dalam syariah, terutama menyekutukan Allah atau syirik dengan cara berdoa kepada ahli kubur, meminta sesuatu dan memohon pertolongan, bala bantuan dan keselamatan atau afiat kepada mereka. Semua itu adalah kesyirikan yang nyata dan kekafiran yang terang. Nah,
Ya, meminta sesuatu, dilarang meminta sesuatu. Ya, meminta sesuatu. Kalau meminta, kita minta kepada siapa? Hanya kepada Allah. Kenapa? Karena meminta ini ibadah. Ya, idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian meminta, memintalah hanya kepada Allah. Jadi sekarang kalau ada orang meminta kepada isi kubur, meminta kepada isi kubur, maka perbuatannya niki napi hukumnya syirik atau bukan? Syirik. Ngendeng tipe isin kubur ini. Syirik kecil atau syirik besar? Syirik besar, mengeluarkan orang dari Islam. Ya. Minta kepada isi kubur. Minta pertolongan, minta kesehatan, minta keselamatan, minta jodoh, minta rezeki, minta apa aja. Ya, kepada isi kubur itu merupakan syirik besar. Ya. Jadi larangan mengucapkan hujron. Apa itu hujron? Dikatakan hujron di sini setiap sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Tulis ikhwan. Hujron adalah segala sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Segala hal. Dan yang paling terlarang adalah, apa paling terlarang? Kesyirikan. Di antara kesyirikan yaitu meminta kepada isi kubur. Lanjut. Sesungguhnya di dalam beberapa hadis sahih telah diterangkan dengan gamblang larangan melakukan yang demikian serta laknat atau kecaman terhadap pelakunya. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin yaqul ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidhu qubura masajidan inni anhakum an dhalik. Artinya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari menjelang wafatnya bersabda, ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Terus? Ingat, janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya saya melarang kamu melakukannya. Aywa, kuburan para nabi dan kuburan orang-orang saleh dijadikan masjid. Nabi kan ada masjid, tempat untuk beribadah. Bukan nggak mesti bangunan masjid, nggak mesti. Beribadah di sana berarti menjadikan tempat itu sebagai masjid. Baca Quran tono berarti menjadikan tempat itu sebagai masjid. Berdoa di sana berarti menjadikan tempat itu sebagai masjid. Nggak mesti maksudnya di sini membangun masjid, nggak. Sekedar beribadah tono itu sudah menjadikan tempat itu sebagai masjid. Ya, makanya dalam hadis yang lain dikatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan Allah telah menjadikan bagi saya seluruh tanah ini sebagai masjid. Dan seluruh tanah ini sebagai alat untuk bersuci. Baik ada seluruh tanah, selaput tanah ini atau aparan arah bangunan di atas, tentu maksud seluruh tanah ini. Nengka seluruh tanah ini, arah masjid kele seluruh tanah. Denara. Nabi mengatakan Allah telah menjadikan bagi saya seluruh bumi ini sebagai masjid. Nabi kenana sebagai masjid yaitu sebagai tempat untuk salat. Nangka ngombe hukumna salat di atas pundukan, ngombe hukumna kanggo tende. Kanggo, kenapa? Pundukan itu saat itu menjadi apa? Masjid. Karena ditempati untuk salat. Salat di koko, ngombe hukumna kanggo tende. Kanggo, maka koko saat itu menjadi masjid.
karena dia tempat untuk beribadah. Intinya masjid di hadis ini maksudnya adalah tempat beribadah. Nah, ingatlah kata Nabi SAW, dulu orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan Nabi mereka dan kuburan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Nah, kemudian beliau mengatakan, janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, yakni sebagai tempat untuk beribadah. Tidak, pihak kuburan jadi tempat ibadah. Kemudian beliau mengatakan, karena sesungguhnya saya melarang kamu melakukannya. Berarti nek baca Quran lek kubur. Balakna ita tunde. Balakna ita seimbala ita. Nabi tembala ita. Jangan baca di sana, baca di tempat yang lain. Ya, dan seterusnya. Intinya bahwasanya meminta di sana atau berdoa di sana ya pada dasarnya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk hujrah. Lanjut, maka berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, meminta hajat dan memberikan atau menunjukkan suatu unsur ibadah kepada mereka adalah perbuatan syirik besar. Syirik besar kalau minta berdoa kepada isi kubur. Ya, berdoa kepada orang yang sudah mati. Ini syirik besar. Lanjut. Sedangkan Melakukan ibadah di samping kuburan karena mengharapkan terkabulnya doa di sisinya dan salat di masjid-masjid yang di dalamnya terdapat makam atau kuburan adalah perbuatan bid'ah perbuatan bid'ah yang mungkar. Di sini ada dua hukum disebut. Pertama syirik besar. Yang kedua dia bid'ah, bukan syirik besar, bukan syirik. Nabi beda antara syirik dengan bid'ah ini. Di sini dikatakan syirik besar ini yaitu berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Ini syirik besar. Adapun kalau dia berdoa melakukan ibadah di samping kuburan, tapi ibadahnya ini dan berdoanya ini benar-benar kepada Allah, dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah lagu di samping kuburan. Maka perbuatan seperti ini hukumnya apa? Bid'ah mungkarah. Jadi harus beda yang ini. Orang yang minta kepada isi kuburan ini hukumnya apa? Syirik besar. Amun ieu jama isin kuburan ini tujuanna doa ini. Wahai fulan, wahai kiai, wahai tuan guru, wahai wali, langsung isin kubur jama aning tujuannya, maka ini hukumnya apa? Syirik besar. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sade tiang rizki, lagu berdoa le sedin kubur tuh berdoa. Cuman doanya dia ini doa benar-benar hanya kepada Allah, cuman le sedin kubur. Engkuna si berdoa le sedin kubur. Berdoa tipe Allah lesedin kubur, perbuatannya ini adalah bid'ah yang mungkar, bid'ah mungkarah. Harus dicekat beda yang ini. Ya, jadi orang yang berdoa kepada Allah lesedin kubur ini bid'ah perbuatan ini. Tapi orang yang berdoa kepada isin kubur, maka ini apa? Syirik besar, mengeluarkan dari Islam ini. Ya, jadi di kitab kita ini disebutkan ada dua ya larangan di sini. Dua larangan ini beda hukumnya. Larangan pertama minta kepada isi kubur, ini syirik besar, keluar orang dari Islam isinya. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah tapi di samping kuburan, ini juga terlarang. Namun hukumnya ini adalah bid'ah mungkarah. Tidak dia sampai kepada syirik besar. Jelas ini? Kita tulis B di sini, Fon, nggak apa-apa. B yang dilarang adalah beribadah di kuburan. Dengan dua hukumnya.
Pertama, syirik besar. Jika meminta kepada penghuni kubur. Yang kedua, hukum yang kedua apa? Bid'ah. Bid'ah mungkar. Berdoa kepada Allah atau usah berdoa, beribadah langsung kepada Allah di sisi kubur. Baik. Ini dua hukumnya. Dan ini dua-duanya masuk ke dalam kategori hujra. Ya, masuk dia ke dalam kategori hujra ini. Wala taqulu hujran. Lanjut Abdul Hakim. Dalam as-sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sakit terakhir itu menjelang matinya bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ayo. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Nabi sebabnya telaknat karena menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Baca Quran ibadah atau enggak? Ibadah. Berdoa ibadah atau enggak? Ibadah. Di saat kuburan dijadikan tempat ibadah, gara-gara itulah kemudian Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah. Itu yang dah nengke mun lakukan itu, berdoa di sedin kubur, berzikir, baca Quran dan lain sebagainya, di sedin kubur, maka kita bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Balembek kita baca Quran, kita baca ini di masjid, di balai, lembek hindari kubur. Mbek kita berdoa, lembek hindari kubur. Kalau benar-benar berdoa kepada Allah nggak perlu di sisi kuburan. Jelas niki para jamaah. Lagu mun sak-sak tapi itu kubur untuk lagi berdoa, maka ini jatuh dia ke dalam larangan tadi dan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salam wal afiyah. Dan niki dia sedikit penjelasan tentang kata hujra, dan janganlah kalian mengatakan hujron, ya, yaitu bisa di sana hujron secara umum maksudnya adalah segala sesuatu yang dilarang dalam syariat, dan yang dilarang dalam syariat ini ada dia yang syirik besar dan ada dia yang merupakan perbuatan bid'ah. Masih ada waktu lagi 2 menit, kita baca ini yang kedua ini ayat. Yang kedua, Larangan yang kedua, ya. menyembelih dan berkorban di samping kuburan. Jika amalan tersebut dilakukan dengan tujuan takarrub, yaitu mendekatkan diri kepada orang-orang yang dikubur atau yang telah mati agar mereka mengabulkan keinginan seseorang, maka perbuatan itu terhitung syirik besar. Aywa. Baik, sekarang kita tulis di sini. Di antara larangan adalah yang C, menyembelih. Menyembelih di sisi kuburan. Dengan 2 hukum. Satu, syirik besar. Kapan dia syirik besar? Jika menyembelih untuk isi kubur. Kenapa dia nyembelih untuk isi kubur? Agar mereka isi kubur itu mengabulkan keinginan seseorang yang menyembelih itu. Nyembelih tono ake ne tekabulang permintaanne isin kubur ini. Ini dia syirik besar. Lanjut, hukum yang kedua. Dan seandainya perbuatan itu dengan tujuan lain, maka itu termasuk bid'ah yang berbahaya. Terus
yang merupakan sarana paling besar yang dapat menghantarkan kepada syirik. Aywa. Yang kedua, dia adalah bid'ah. Hukumnya bid'ah. Bid'ah mungkar. Kapan itu? Jika menyembelih untuk Allah di sisi apa? Kuburan. Dia nyembelih untuk Allah, mengagungkan Allah, agar Allah mengabulkan permintaannya. Lagu sak-sak nyembelih li sedin kubur, ini jadi masalah. Angkuna si nyembelih li sedin kubur, nyembelih untuk Allah, lagu li sedin kubur. Maka perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah mungkar. Dan yang parah lagi, merupakan sarana paling besar yang dapat mengantarkan kepada syirik. Aku nyembelih untuk Allah sedin kubur, ini diantara sebab paling besar yang menjadikan orang akhirnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, baca hadisnya. La aqra fil Islam. Artinya, tidak ada penyembelihan di kuburan dalam Islam. Tidak ada penyembelihan di kuburan dalam agama Islam ini. Terus Imam Abdul Razak berkata, Imam Abdul Razak niki gurunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumallah. Lanjut. kebiasaan mereka di zaman jahiliyah dahulu ialah menyembelih sapi atau kambing di samping kuburan. Kebiasaan orang jahiliyah dulu, apa kebiasaannya? Menyembelih di sisi kuburan. Nengka kita nyembelih di sisi kubur. Berarti kita mengikuti kebiasaan jahiliyah. Ya, kita mengikuti kebiasaan jahiliyah. Nas'alullah salamallah. Kita tulis di sini menyembelih di kuburan. Lanjut. Dan itu merupakan kebiasaan jahiliyah. Alhamdulillah. Baik, ini dia ya ikhwan beberapa faedah yang kita ambil dari kajian kita ini. Besok kita lanjut ke larangan yang ketiga sampai dengan 8, 9, 10, 11, ya ada 11 larangan ya yang dilakukan di kuburan. Mudah-mudahan yang kita baca ini bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan azan ya.
shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah. Batsuma qama. Sila menara nih jelas. Yalah Haji, di tuan mic. Apakah boleh? Apakah boleh seorang wanita menziarahi kuburan? Allah Ta'ala alam, ya, khilaf ulama kita dalam masalah ini, ya, karena hadis la'anallah sawwaratil kubur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Ya, berdasarkan hadis ini. Tapi kemudian ada yang membolehkan. Ya, karena pertama pentingnya syarat menziarahi kuburan. Kemudian yang kedua juga berdasarkan hadis Aisyah yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lek kelem-kelem yemita Nabi tembe je ye mana ketu Aisyah kemudian. Kemudian yang ketiga hadis Aisyah yang bertanya tentang doa. Aisyah berkatuan tipe Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang kita baca kalau kita menziarahi kuburan? Terus Nabi itu mengajar beliau doa di saat masuk ke kuburan. Sandi kata dilarang, benar mungkin ngajar Aisyah doa. Jadi khilaf dia para ulama kita, ya, lantaran dua hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam, jalan selamat hindari ya ke si ibu-ibu. Ibu-ibu hindari menziarahi kuburan. Ya, silahkan hadiri kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa manfaatnya seperti manfaat menziarahi kuburan, yaitu menghadiri kajian, misalkan memperbanyak baca Al-Quran misalkan, ya, maka ini insyaallah bisa nanti memberi manfaat seperti manfaat menziarahi kuburan. Jadi intinya ulama itu khilaf, ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Maka selamat berdendek kah kata Nina no dendek na datengin kuburan no untuk keselamatan. Wallahu ta'ala. Fadhal. Berdoa hanya kepada Allah, Ya. di kuburan di Al-Ta'aruf. Ya. Makin kita berdoa di satu kuburan dengan tidak meyakini bahwa di samping kubur itu lebih mustajab dari tempat yang lain. Bagaimana ini? Kita berdoa di kuburan tanpa meyakini di depan kubur itu tidak semustajab atau lebih mustajab dari tempat yang lain, you know? Terus kan berdoa tono. Kalau sudah yakinin bahwasanya tempat lain, ya, tidak kurang mustajabnya daripada kuburan, terus kenapa sih dia berdoa di kuburan? Paham dia pertanyaannya? Kan ide nengke berdoa di kubur tanpa meyakini keutamaan berdoa di kuburan. Ini nengke angkada. Lagu pertanyaannya nengke mun de tahu kuburan ini ndara keutamaannya untuk berdoa, kanda berdoa tono. Kebetulan kita berteduh di sana terus hujan, ya. Berdoa itu Allahumma shayyiban nafi'a. Kanggo atau kanggo semunine aja. Karena dia berdoa di sana itu bukan karena kuburan, bukan. Dia berdoa di sana karena hujan turun. Lagu kebetulan sedang berada di kuburan.
Ya, yang terlarang itu dia berdoa karena kuburan. Ini nih. Dia berdoa karena kuburan. Lagu mengone aja bukan karena kuburan. Dia berdoa karena turun hujan. Lagu kebetulan. Kebetulan dia sedang berada di kuburan. Maka ini tidak mengapa. Ya, yang terlarang tadi kalau dia berdoa kepada Allah di sisi kuburan karena benar-benar untuk kuburan ini nih, keutamaan isin kubur ini yang masalah. Ya, tapi kalau dia berdoa kepada Allah ya bukan karena kuburan, tapi karena kebetulan dia berada di kuburan maka tidak mengapa. Ya, misalkan ada kebetulan kita sholat jenazah di kuburan, tidak mengapa. Ya, itu kita sholat jenazah di sana bukan karena kuburan, lalu enggak, nengko mau sempat ini soalnya. Maka ini juga tidak mengapa karena bukan untuk kuburannya. Tadi yang bid'ah itu dia nyembelih untuk kuburan, sisin kuburan tuh nyembelih karena dianggap ya ada keutamaan di sana untuk kuburan itu. Sehingga dia sak-sak nyembelih di kuburan. Mudahan gua untuk beda yang wallahu taala. Saya juga Nyambung ini. Apa? Dia mekaring saya ini le barat. Nih, bawa ke barat sini. Nih, barat. Bawa ke sini. Kalau lalu lanjut buat lanjut. ada tradisi kalau kuburan sudah nanti diperbaiki kembali ini apakah orang yang melakukannya berdosa ini Ada tradisi kalau sudah kuburan rusak diperbaiki atau kuburan legong diperbaiki. Apa pertanyaan dengan bro? apakah berdosa atau bagaimana menjadi Apakah berdosa yang memperbaiki itu? Pahala semuanya. Ya, melirik kubur legong. Kenapa? Kakenda nak kelegong dengan si hidup no. Kesandung ibarat dengan si hidup repot itu. Kejagaan oleh kak apa rana temen naina kerebak kolak dengan ibarat kan. Sehingga na periri ya akenda menyakiti orang yang datang ke sana, enggak apa-apa. Mau ya pahala justru meriri kubur legong itu. Ara duri, nasedi duri-duri no, mau ya pahala jadi duri. Jadi duri. Kenapa? Karena orang mau lewat nanti ke sana, orang mau lewat mau nguburan, mau apa. Ara duri bare ilatnya kan mudah ratin dengan. Maka sedina duri no, sedina rebu no, menerumpus kalau bare pebali ular no bare dengan. Sehingga nasedi rempus no kena na bebali ular no. Kan bahaya bare. Nah itu tujuannya nyedinya pahala ini. Ya, jadi mendiri kubur legong justru mendapatkan pahala. Kan ini mendapatkan dosa apa arah keyakinan lain ke? Naman julu. Apa karena kan walimah lek kubur legong baca walimah. Apa hubungan ini? Begawe ya ning balina mun namput. Begawe ning balina. Angka dengan si legong kubur nine pula ya begawe le bale dulu. Untuk numput ino mah ini tuh repot nih. Kan ulah begawe. Ini sih jadi repot nih ini. Berarti gina arah begawe numput kubur legong. Ini masalah jadi ini. Pula itu minta dalil nih. Namun dinara dalilnya berarti jatuh ke dalam kebid'ahan. Jatuh dia ke dalam kebid'ahan. Namun darat dalilnya. Berarti ini ada keyakinan ini, rubuhan. Kan nanti yang sekedar numput doang kan. Ternyata Arabi ritualnya. Membuat ritual, man ahdatsa, membuat hal-hal yang baru. Maka ini jatuh ke dalam kebid'ahan. Kecuali menara dalilnya bersilak tegawe ya. Soheh dalilnya, kemudian arah tinggalkan karena itu perbuatan bid'ah. Jelas sudah. Alhamdulillah wallahu taala.
B ya, miknya bisa hidup. Velanya rapat tidak pun rapat. Pertama beluit berarti nih. Nah, kado mikna kayak dengar si batu lemudi. Yang pertama kalau kita mensolati Jenazah. Ya, kirot ya terus. berapa batas di masjid di lapangan Nah, nah. Wallahu taala a'lam ya, wali masjid itu salat. Terus malik kita salat di kubur karena arat dengan salat tono double ke mudah pahala benar ke. Wallahu a'lam ya dalam masalah niki. Mudah-mudahan ketemu double. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapat 2 kali, apalagi kalau melengkapi saf. Untuk melengkapi saf tersebut ya. Walaupun beberapa fluid pendapat ulama ya dalam masalah sholat sunat cukup sekali dan lain sebagainya. Tapi wallahu alam, milu itu sholat malik ya, karena ini ibadah lagi kita kerjakan maka dapat pahala malik. Ya, tapi wallahu alam apakah sebesar yang pertama atau tidak, wallahu alam. Dina pada beli nak kerja seperti ya, tapi tentunya dapat pahala lagi. Mudah-mudahan karena luwih balik pahala. Intinya tetap dapat pahala wallahu alam, tapi tentu tidak sebesar sholat yang pertama. Ya, jelas Bu ya. Allah taala. Wallahu alam, di nara mau sugul juga. Dama doang tau ini. Ya sugul ini nara, wallahu alam. Ya, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Sugul di nara, wallahu alam. Wallahu ta'ala. Hebat ya Bu ini. Sugul. Sila, masih ada silain. Yang paling mudi sila. Tidak ada jauh Allah berjual ke diangkat jiluan. Ya, bagaimana? Ada mikna. Kan sholat subuh 2 rakaat. Nggih, terus Kan batal kemudian kita jadi ibadah. nangke mun salat subuh terumbuk batal. Salat sunat yang terumbuk rakaatnya batal ke masih batal ya. Mun salat sunatnya 2 rakaat. Ya, salat sunat 2 rakaat, rumbuk ke jadi 3 rakaat salat sunatnya batal ya dah. Salat Idul Fitri misal pira rakaat? 2 sengaja itu salat Idul Fitri 3 rakaat. Ngombe hukum salat Idul Fitri no batal ya. Ya, salat malam 2 rakaat, beliau mengatakan ya qiyamul lail salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Tiba-tiba nanti kita salat malam 3 rakaat itu. Salat malam ini bukan witir, salat malam ini 3 rakaat, maka batal jadinya. Ya, oleh karenanya bukan hanya salat wajib mun terumbuk gin batal, salat sunnah itu mun terumbuk ya batal jadinya. Jelas tidak? Silakan. Ibadah Contoh. Mau nino kan lain nino. Ndek na rombok sejenis. Ya, ndek na rombok sejenis. Salawat baca, salawat kan azan kan beda. Dia dengan oke.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, misalkan lain dina azan ini. Ya, nah ini ya jatuh dia ke dalam kebid'ahan. Lagu ndek nenjangkan batalang azan. Paham dah? Kalau dia ditambah sejenisnya, nah ini baru membatalkan yang berkaitan tadi. Sholat terunggu anu malik sejenis sholat itu pada jamaah, berarti sholatnya terunggu ini, maka ini dia jatuh dia ke dalam kebatalan. Adapun mereka azan terunggu anu selawat, lain cerita ini, karena dia beda jenisnya. Azan lain, selawat lain. Dia menjangkan batalan azan. Jelas tidak? Wallahu ta'ala. Bawa ke karena saya mumpung mikno lidah ke. Terakhir loh ini, sila. Apa amalan apa? Dengan ngombe? Hadis Bilal pernah kenal nih. Ya, Bilal, saya dengar terompamu di suara terompamu di surga. Ya, itu gara-gara sholat sunnah wudu. Ya, setiap kali dia berwudu, kemudian Bilal melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, ini sholat sunnah yang ada sebabnya. Sebabnya adalah gara-gara dia berwudu, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi ada sila dengan bilang duduk sholat 2 rakaat tidak masalah. Pada marak sholat sunat silain pada. Ya. Bacaan apa no? Bacaan niat, oke? Ditulang baca niat dia dalam hati itu niat. Ya, niat untuk melaksanakan sholat sunnah. Jelas sudah? Alhamdulillah. Allah Ta'ala alam. Baik, kita baca dari santri ini. Apakah kita berdoa? Apakah kita harus menghadap kiblat? Tidak harus. Tidak harus menghadap kiblat, tapi lebih afdol kalau menghadap kiblat. Tolong doakan saya untuk menjadi ustadz yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Kenapa mesti menjadi ustadz? Jadi ya ikhwan, menuntut ilmu, ini betul. Menuntut ilmu, perhatikan para santri. Menuntut ilmu harus ikhlas. Harus apa? Ikhlas. Apa ikhlasnya itu? Yaitu dia karena Allah dengan cara tujuannya mengangkat kejahilan dari dirinya. Akhirnya jahil. Ini tujuan nuntut ilmu ini. Kita nuntut ilmu ini tujuannya agar kita tidak jahil. Tidak jahil masalah akidah, tidak jahil masalah ibadah, tidak jahil masalah akhlak dan muamalah. Itu tujuan menuntut ilmu. Dan nanti begitu kalian besar, kalian mau menjadi dokter, silahkan. Tapi kalian tidak jahil masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak. Kalian mau jadi abri, mau jadi polisi, mau jadi insinyur, mau jadi apa, silahkan. Tapi tidak jahil masalah akidah, tidak jahil masalah ibadah, tidak jahil masalah akhlak. Itu tujuan untuk ilmu itu. Bukankah ilmu agama ini kemudian dijadikan sebagai profesi? Bukan, hati-hati. Ini kan untuk jadi ustadz, berarti seolah-olah apa? Jadi profesi, bukan onyonya. Hati-hati santri. Ya, jadi untuk ilmu agama tujuannya adalah untuk mengangkat kejahilan. Adapun profesi nanti jadi apapun silahkan, tapi dia nggak jahil. Mau jadi apa saja silakan, jadi pedagang, jadi peternak, jadi apa, tapi dia nggak jahil. Itu tujuan untuk ilmu itu, mau jadi apa saja. Begitu ilmu agama ini tujuannya untuk jadi profesi, ini masalah dalam niat. Ini dia masalah dalam niat. Coba kita lihat orang-orang yang termulia itu. Misalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu.
kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Utsman sekarang dia mulia, apa keutamaan paling pentingnya apa? Dermawan, kekayaannya. Dia seorang tajir, pebisnis luar biasa. Pebisnis yang luar biasa. Tapi dia terus impakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dia mulia. Itu menjadikan dia mulia. Adapun ilmu ini sekarang sudah hilang, kejahilan dalam masalah akidah, ibadah dan lain sebagainya. Ya, kemudian siapa tadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia selalu menemani Rasulullah maning bembe selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab dengan keberaniannya, ketegasannya. Ya, dan dia memberi banyak manfaat. Tidak mesti menjadi ustaz, tidak mesti menjadi penceramah maksudnya. Ya. Tidak mesti bisa dengan kekayaannya seseorang itu bisa dengan kemampuannya mengatur negara, kemampuannya mengatur desa. Lagu adil jarina marak zaman Umar bin Khattab luar biasa. Makin Nabi Ayub seorang nabi. Apa sebab dia mulia para santri? Nabi Ayub. Apa sebab dia mulia? Kesabarannya Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji dengan ujian luar biasa. Tadinya dia gagah, ganteng, kaya, keluarganya banyak. Tiba-tiba dia diuji dengan penyakit. Akhirnya hilang ketampanannya, hilang hartanya, hilang keluarganya, hilang semua. Tapi dia tetap sabar. Dengan kesabarannya itu dia menjadi nabi. Nabi ini kan derajat tertinggi manusia ini. Dengan kesabarannya, bukan duduk di sini seperti anak ini, bukan jadi pengajar, bukan. Dengan kesabarannya dia mulia. Nabi Sulaiman, nabi dengan apa dia menjadi mulia? Dengan syukurnya, dia kaya raya Nabi Sulaiman ini. I'malu ala Dauda syukra. Lakukanlah syukur wahai keluarga Daud. Itu Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud. Kayanya luar biasa. Hartanya seluruhnya ini hartanya dia. Dia menguasai manusia dan jin dan seluruh hewan dia kuasain. Tapi syukurnya luar biasa. Gara-gara syukurnya yang tinggi, jadi dia orang mulia. Bukan gara-gara dia ceramah, ngajar di kelas. Enggak. Gara-gara syukurnya. Ini gara-gara syukurnya, ini gara-gara sabarnya, ini gara-gara infaknya, ini gara-gara manajemennya. Nabi Zulkarnain juga misalkan, atau sebagian mengatakan dia raja, dia orang yang mulia. Karena apa? Karena kerajaan yang mampu dia mengatur negara dan lain sebagainya. Jadi jangan minta menjadi ustaz atau apa, nggak mesti jadi ustaz. Jadi apapun kalian silakan. Tapi inna akramakum indallahi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi orang miskin tapi bertakwa, jadi orang kaya tapi bertakwa, jadi dokter tapi bertakwa, jadi apa lagi misalkan petani, peternak, apa saja yang penting bertakwa, maka itulah dia orang terbaik. Tidak mesti jadi ustaz. Enggak mesti jadi ustaz. Yang penting jadi orang yang paling bertakwa. Makanya kita menuntut ilmu ini agar tadi itu menjadi orang yang bertakwa. Maka kita doakan kalian mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Jadi apapun kalian, ya tidak mesti menjadi ustaz. Jelas santri ya? Justru kalau saksa untuk ilmu tujuannya jadi ustaz, kita khawatir di niatnya nanti. Ya, ada masalah di dalam niatnya. Wallahu ta'ala. Terakhir ini, apa maksud fitnah? Fitnah artinya cobaan. Fitnah artinya ujian. Ya, fitnah dunia, ya ini ujian dunia ini. Fitnatun nisa, fitnah wanita, itu wanita itu ujian. Fitnatul mal, ujian harta. Fitnatul kubur, ujian di kubur. Fitnatil masihid dajjal, ujian dari si Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi fitnah itu artinya adalah ujian, itu artinya.
Ya, Allah menguji kita dengan hal-hal tadi. Ya, tapi di Indonesia fitnah diartikan sebagai buhtan. Ya, fitnah itu diartikan di Indonesia sebagai berita bohong. Itu fitnah. Dia memfitnah saya. Maksudnya apa? Dia berbohong atas nama saya. Tapi dalam bahasa Arab fitnah artinya ujian. Ya, ima itu ujian kubur, ujian Masih Dajjal, wanita dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam. Dia mungkin niki para jamaah sudah 8:30 niki. Ya, mudah-mudahan yang kita baca ini ya bisa bermanfaat buat tiang dan kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.